Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengingatkan dan mengajak untuk senantiasa terus kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, kebaikan yang tidak akan pernah kita mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah maka tidak akan pernah kalian mampu menghitungnya, karena saking banyaknya ya yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada sedikit pun kenikmatan yang kita rasakan melainkan datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun kenikmatan yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah. Maka hendaklah terus kita bersyukur atas nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka di antara kebaikan yang sangat besar yang tidak bisa kita nilai dengan rupiah adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala berupa dimudahkannya kita untuk menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama ini merupakan sumber kebaikan bagi seorang di dunia ini. Hanya dengan ilmu orang ini akan mendapatkan kebaikan. Bahkan kemajuan Islam, kemenangan Islam dan kemuliaan Islam itu bertumpu dengan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di beberapa tempat, ada dalam surat At-Taubah, terdapat juga dalam surat As-Saff, Allah menyebutkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus para rasul. Dialah Allah yang telah mengutus para rasul dengan apa? Bil huda wa dinil haq, dengan membawa huda, petunjuk, dan dinil haq. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk Allah menangkan, untuk Allah unggulkan Islam atas seluruh agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik mereka membencinya dan mereka tidak menyukainya. Apa itu makna huda wa dinil haq? Para ulama tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir dan juga Syekh Sa'di rahimahullah, ketika beliau menafsirkan makna al-huda ay al-ilmu nafi' wa dinil haq al-amal salih. Yang dimaksudkan al-huda adalah ilmu yang bermanfaat, sedangkan dinul haq yang dimaksudkan adalah amal saleh. Maka Islam akan jaya, Islam akan mulia dengan apa? Dengan ilmu dan amal saleh. Ya, dengan ilmu dan amal saleh. Maka kapan seorang mukmin dan seluruh kaum muslimin mereka peduli dengan ilmu agama,
kemudian mereka mengamalkan ilmu agama, maka kemenangan ada di hadapan kaum muslimin. Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, Rasul pernah menyebutkan ada 4 penyakit yang jika ini sudah menimpa kaum muslimin, maka Allah akan timpakan kehinaan. Allah tidak akan pernah mengangkat kehinaan tersebut melainkan dengan satu obatnya. Rasul menyebutkan dalam hadisnya, idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihada fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Nabi bersabda, apabila kalian wahai kaum muslimin sudah mulai jual beli dengan cara inah. Jual beli inah itu adalah salah satu jenis transaksi ribawi. Ya, ketika kaum muslimin sudah melakukan jual beli riba. Yang kedua, wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian sibuk ngurusi peternakan. Wa raditum biz-zar', dan kalian ridha, kalian sibuk ngurusi pertanian. Perhatikan, beternak, bertani bukan perkara yang tercela, tetapi ketika beternak, bertani itu menjadikan orang lalai dari agamanya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Masjid kosong, kenapa? Semua masyarakat sedang ke sawah, sedang urus pertanian. Ini yang tercela dalam syariat. Penyakit yang ketiga, yang keempat kata Nabi, wa taraktumul jihada fi sabilillah, dan kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah. 4 penyakit ini ada, apa kata Nabi? Sallallahu alaikum dzullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian berupa kehinaan. Perhatikan apa? Kehinaan kata Rasul, la yanzi'uhu, yang Allah tidak akan pernah mengangkat kehinaan tersebut hatta, sampai satu obatnya, tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Apa obatnya? Satu, Rasul mengatakan kembali kepada agama. Sekarang muncul pertanyaan, apa yang dimaksudkan dengan kembali kepada agama? Para ulama menjelaskan, yang pertama, ar-ruju' ila ta'allumihi, kembali kita mempelajarinya. Yang kedua, kembali kita mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah kembali kita menyebarkan Islam sebagaimana yang kita terima dari Allah dan Rasulnya. Dengan hal ini maka Islam kembali menjadi mulia. Kita melihat ma'asyiral muslimin, ya kaum muslimin betul-betul kita melihat begitu lemahnya mereka, ya, baik dalam lingkungan mereka atau dalam artian dalam dunia, ya, kaum muslimin luar biasa. Dan ternyata Nabi SAW pernah mengkhawatirkan, ya, pernah mengkhawatirkan dalam hadisnya. Beliau mengatakan, yushiku alaikumul umam, yushiku alaikumul umam antada alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Rasul mengatakan, aku sangat mengkhawatirkan kalian. Kenapa? Bahwa kalian itu akan menjadi bahan rebutan oleh orang-orang di luar kalian, sebagaimana kalian memperebutkan makanan yang sudah dihidangkan di meja makan. Coba sekalian, Rasul menggambarkan akan datang suatu masa nanti kaum muslimin betul-betul tidak memiliki muruah, kaum muslimin tidak memiliki kehormatan. Sampai Rasul gambarkan kaum muslimin menjadi bahan bulan-bulanan, menjadi bahan rebutan, sebagaimana kita memperebutkan makanan di dalam nampan kita. Maka para sahabat penasaran, ya Rasul, akillatuni yauma idzin, ya Rasul, apakah kami saat itu adalah minoritas? Apa kata Nabi? Bal antum yauma idzin katsir, bahkan kalian di hari itu adalah mayoritas, jumlah kalian lebih banyak. Tapi apa kata Rasul? Walakinnakum ghusaun kahusa'is sail, tapi kalian saat itu seperti buih yang ada di lautan. Apa sifatnya buih? Tidak punya pendirian, tidak punya pegangan. Kemana angin bertiup, maka ikutlah buih di situ. Angin ke timur, buih ke timur. Angin ke barat, buih ke barat.
Air muter-muter, buih pun ikut. Ini gambaran Nabi tatkala kaum muslimin mereka tidak punya pegangan berupa agama. Yang terjadi adalah kaum muslimin betul-betul dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Bapak sekalian, orang-orang di luar Islam tatkala mereka menjauhkan umat Islam agar mereka dikalahkan dengan apa? Mereka dangkalkan agama mereka. Mereka dangkalkan ilmunya, mereka dangkalkan kemudian akidah mereka. Sehingga apa? Gampang sekali kaum muslimin dibodohi, kaum muslimin dikalahkan. Tapi luar biasa ma'asyiral muslimin, andaikan setiap muslim kita punya prinsip dalam hidupnya, yaitu kita berilmu kemudian beramal dan berdakwah, luar biasa kebaikan akan Allah turunkan dimanapun kita berada. Baik Bapak sekalian, ini adalah apa? Kunci kemuliaan, kunci kemenangan, dan kunci kejayaan Islam dan kaum muslimin. Bagaimana? Pelajari ilmu agama, tapi dari sumber aslinya, ya, karena yang Allah inginkan kita belajar ada Al-Quran, hadis Nabi SAW. Hanya dengan inilah Rasul jamin kita tidak akan tersesat dan kita akan selamat. Rasul pernah bersabda dalam hadisnya, taraktukum syai'aini, laqad taraktum syai'aini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahuma. Kata Nabi, sungguh aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu kata Nabi? Kitaballahi was sunnati, kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahku. Cuman itu Bapak sekalian, ya, kita akan lurus dalam beragama dan kita akan selamat di dalam beragama cuma dengan ini. Maka Masya Allah, ini adalah tuntutan ya bagi setiap muslim agar kita terus dan menerus untuk senantiasa mempelajari dan mendalami ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua termasuk orang-orang yang menjadi kesibukan kita adalah mempelajari ilmu, mengamalkan, dan kita menyebarkan dengan sekedar apa yang kita mampu. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih membaca di dalam kitab Tauhid, alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Dan insyaallah kita akan masuk di bab yang kedua, ya, setelah bab yang kemarin yang pertama penulis mengatakan tentang bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, bab keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang terampuni dengannya. Maka kemudian penulis kitab bikin bab yang berikutnya, bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mereka mentahqiq tauhid, mereka merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Nanti saya jelaskan apa makna tahqiq tauhid. Maka dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk surga bighairi hisab, dengan tanpa dihisab. Tanpa dihisab dan juga pasti tanpa disiksa. Sahabat sekalian, ini sebenarnya bab ini adalah menjelaskan bab sebelumnya, yaitu masih menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan tauhid. Cuman apa? Penulis kitab di sini hendak menjelaskan secara khusus di antara keutamaan tauhid itu, tapi jika ditahqiq, jika direalisasikan dengan benar, apa faedahnya? Dia akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Ustaz, cuman gak dihisab saja kok. Hisab itu luar biasa Bapak sekalian. Hisab itu adalah perkara yang sangat berat. Sampai Nabi SAW menggambarkan di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul menggambarkan bagaimana manusia ketika harus menghadapi hari hisab. Rasul mengatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa laisa bainahu turjuman. Kata Nabi, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan dia akan diajak bicara Allah secara langsung, berdua, dan tanpa penterjemah.
Setiap hamba ini, setiap kita ini akan Allah panggil satu persatu. Udul hisab, ya, satu persatu. Maka Rasul mengatakan wala yanduru ila aymanihi illa maqad salaf wa may yanduru ila shimalihi illa maqad salaf. Tidaklah ia melihat ke arah kanan melainkan amalan yang pernah diperbuat, dan tidaklah melihat ke arah kiri melainkan juga amalan yang pernah diperbuat. Wa may yanduru ila tilqa wajhi illa jahannam, dan tidaklah dia melihat ke arah depan melainkan neraka jahanam yang terpampang di hadapannya. Bapak sekalian, kita ketika dihisab itu bukan keadaannya menyenangkan. Di hadapan kita neraka jahanam, kanan kiri kita adalah amal soleh yang selama ini kita lakukan, yang kita sadar bahwa dosa kemaksiatan yang kita perbuat sangat banyak. Bapak ibu sekalian, kita pernah mungkin merasakan ya, di dunia ini misalkan kita habis berbuat salah di hadapan ya orang tua lah, kita habis mainan bola di dalam rumah, kemudian apa, nendang terlalu kuat mecahin kaca. Kaca salah kan, bapak lagi nggak ada kerja, begitu bapak pulang kerja sore hari habis maghrib kita dipanggil, nah sini. Kita tahu saat itu punya salah, bagaimana sikap kita? Deg-degan kan, pol deg-degannya. Contoh lagi, kita naik motor nggak punya SIM, ada polisi, gimana Pak? Tahu salah kan? Gini. Paling kalau suruh tilang 100.000 misalkan, tapi rasa takutnya nggak bisa dinilai itu, bisa naik motor gitu, saking takutnya. Padahal apa? Andaikan kita kemudian ditilang 100.000 beres, Soekarno Mesem 1 beres, kan gitu. Itu saja masih gini nih. Kenapa? Kita merasa salah. Dan sedangkan kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sadar sekian puluh tahun lamanya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertemu dengan Rabbul Alamin, Rabb penguasa semesta alam ini. Apakah tidak ada rasa takut? Tentunya takut yang luar biasa. Maka orang-orang yang mentahqiq tauhid, yang merealisasikan tauhid, mereka selamat dari mara bahaya di hari itu. Luar biasa. Mereka selamat dari bahaya itu. Satu, Allah selamatkan mereka dari hisab. Dan yang kedua, Allah akan selamatkan mereka dari siksaan api neraka. Siksaan api neraka Bapak sekalian, jangan pernah kita remehkan sama sekali. Karena Rasul pernah menyebutkan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari adaban yaumal qiyamah. Allah akan berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Bagaimana siksaan neraka paling ringan? Rasul mengatakan yaitu seorang yang dia memakai terompah sandal dari api neraka, kemudian yang mendidih adalah otaknya. Yang pakai sandalnya, tetapi yang mendidih adalah otaknya. Itu yang paling ringan. Allah ketika berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan, apa kata Allah? Ya fulan, lau kanat laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Andikan engkau memiliki harta seperti dunia beserta isinya, apakah engkau akan menebus dengannya? Coba sekalian, harta dunia yang begitu kita cintai, harta dunia yang kita cari mati-matian, ya, itu kita miliki semuanya. Kita ditanya, ya fulan, apakah engkau rela menebus siksaan kamu itu dengan dunia beserta isinya? Maka orang ini mengatakan, na'am, iya ya Allah. Perhatikan, jadi di hari itu kekayaan harta dunia tidak ada nilai sama sekali. Maka orang-orang yang Allah selamatkan dari siksa di neraka, maka betul-betul mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung, bahkan mereka mendapatkan keberuntungan yang paling tinggi. Allah menyebutkan dalam ayatnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Masya Allah sekalian, itulah hakikat dan puncak keberuntungan seorang, dijauhkan neraka, masuk ke dalam surga. Ternyata Bapak sekalian, di antara janji Allah dan Rasulnya,
mereka selamat siksa neraka, selamat hisab pada hari kiamat, langsung masuk surga. Syaratnya apa? Mereka mentahqiq tauhid, mereka merealisasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Apa mana kita tahqiq tauhid itu? Kita mengamalkan tauhid itu. Maka pensyarah kitab dalam Fathul Majid mengatakan, wa tahqiquhu takhlisuhu wa taswiyatuhu min syawaidi syirki wal bid'ah wal ma'asi. Ini yang paling perlu kita cermati Bapak sekalian. Bagaimana caranya kita ini merealisasikan tauhid? Beliau mengatakan, dan tahqiq tauhid, merealisasikan tauhid, satu, takhlisuhu, dia mengikhlaskan, wa tasfiyatuhu, dan dia memurnikan di dalam tauhidnya, mengikhlaskan, memurnikan, min syawaibi syirik, dari kotoran-kotoran syirik, wal bid'ah, dan kebid'ahan dalam ibadah, wal ma'asi, dan dari berbagai macam kemaksiatan. Tergambar Bapak sekalian bahwa konsekuensi tauhid, bahwa merealisasikan tauhid ada tiga. Apa yang pertama? Itu kita memurnikan, mengikhlaskan tauhid dari apa? Saru, dari kotoran-kotoran syirik kepada Allah. Kesyirikan ini bisa menghancurkan tauhid dari pokoknya. Sudah. Pokoknya kalau orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan hancur seluruh bangunan tauhidnya. Enggak ada tauhid sama sekali, enggak ada iman sama sekali. Yang pertama. Adapun yang kedua, kita menghindari dari kebid'ahan. Ini adalah apa? Ini adalah konsekuensi yang wajib, yaitu merealisasikan tauhid yang hukumnya adalah wajib, gitu ya. Sedangkan yang ketiga, yaitu kita jangan mengotori tauhid kita dengan berbagai macam kemaksiatan. Ini adalah penyempurna tauhid. Maka jangan sampai kemudian kita mengatakan yang penting saya tidak syirik, mau maksiat gak ada masalah. Keliru. Seorang yang menginginkan dia mendapatkan surga langsung, dengan apa? Dia tidak melakukan syirik, tidak melakukan kebid'ahan, dan menjauhi segala kemaksiatan. Itu namanya apa? Tahqiqut tauhid. Maka penulis kitab di sini, beliau hanya mendatangkan 2 ayat dan 1 hadis. Beliau mendatangkan 2 ayat dan 1 hadis, tapi luar biasa. Ayat yang pertama ini terdapat di dalam surat An-Nahl ayat ke-120. Surat An-Nahl di ayat yang ke-120. Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim, beliau adalah umat. Perhatikan, Ibrahim seorang diri, tapi Allah menamakan beliau ummah. Apa makna ummah di situ? Maknanya adalah qudwah wa imaman mu'allimanil khair. Beliau adalah seorang suri toladan, seorang imam yang mengajarkan kebaikan. Itu namanya ummah. Sifat beliau yang pertama umat, yang kedua qanitan lillah. Beliau adalah orang yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, yang ketiga hanifan. Beliau adalah seorang yang hanif. Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang keempat, walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrik. Mungkin kita bertanya, Ustaz, kenapa penulis kitab di sini menjelaskan tentang merealisasikan tauhid dengan ayat ini yang menjelaskan Ibrahim alaihissalam? Karena Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang nabi yang sudah betul-betul merealisasikan tauhid dalam seluruh kehidupan beliau. Perhatikan ya, karena beliau adalah orang yang paling sempurna di dalam mentahqiq tauhid. Maka apa? Kita diperintahkan Allah untuk mencontoh beliau. Ya, sebagaimana dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan bagaimana laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan, contoh yang baik
pada diri Ibrahim alaihissalam. Ayat ini Bapak sekalian memang khobar, berita, kan gitu ya. Allah mengatakan sungguh pada diri Ibrahim terdapat suri toladan untuk kalian. Ini berita atau perintah? Berita Pak. Tapi kata ulama tafsir ini adalah khobar bimakna insya. Khobar tapi maknanya adalah perintah. Allah tidak mungkin hanya mengkhabarkan Ibrahim punya contoh yang baik tanpa memerintahkan kita untuk meneladaninya. Maka maksudnya apa? Allah sedang memerintahkan kita untuk meneladani Ibrahim. Dengan apa? Dengan sifat yang Allah sebutkan. Apa yang pertama? Kita akan rinci sekarang. Allah mengatakan inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim, beliau adalah seorang umat. Apa tadi umat? Umat itu adalah qudwah, contoh, seorang imam, dan seorang yang mengajarkan kepada kebaikan. Ya, yang hal ini Bapak sekalian, ini merupakan apa? Beliau telah memiliki kedudukan sabar dan yakin. Tidak mungkin seorang akan menjadi suri toladan, menjadi imam, menjadi pengajar kebaikan, melainkan apa? Beliau telah memiliki apa itu? Yaitu makomnya sabar dan yakin. Tuh, orang kalau tidak punya sabar nggak akan mungkin bisa berdakwah. Karena dakwah itu ya sangat berat apanya? Rintangannya. Maka ketika orang dijadikan Allah sebagai suri teladan, berarti apa? Mereka telah memiliki puncak kesabaran dan puncak keyakinan. Yang kita tahu bahwa dengan sumber inilah, dengan modal sabar dan yakin, seorang akan mendapatkan imamah di dalam agama, mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, para pemimpin, para tokoh-tokoh yang mereka berpetunjuk dengan perintah dari kami. Perhatikan, kapan orang menjadi imam? Allah menyebutkan lama sabaru, ketika mereka bersabar. Orang tidak akan mungkin mendapatkan derajat yang tinggi, ya, derajat keimanan, derajat keimamahan dalam urusan agama tidak akan mungkin didapat kecuali kapan? Kata Allah lama sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Masya Allah ini, ya, dengan dua ini, dengan apa? Sabar dan yakin, akan mendapatkan derajat imamah fiddin, kepemimpinan, ketokohan dalam agama. Ini yang pertama, sifat Ibrahim, yaitu beliau adalah ummah. Sifat yang kedua, beliau adalah qanitan lillah. Qanitan lillah. Apa qanit itu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan bahwa qanit itu al-qunutu dawamu ta'ah, itu orang yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu qanit, senantiasa apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah. Bahkan bukan hanya sekedar menjalankan ketaatan, tapi apa? Dia memperpanjang di dalam ketaatan. Ya, maka seorang yang dia sholat kemudian memperpanjang berdirinya, memperpanjang rukuknya, memperpanjang sujudnya, mereka dikatakan sebagai qanit. Qanit, ya, ini sifat yang kedua Ibrahim. Ini cara beliau mengamalkan tauhid. Apa yang kedua ini? Beliau adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala, terus menerus mentaati Allah. Lillah, hanya untuk Allah. Apa maknanya? Beliau ikhlas karena Allah. Ini perhatikan, gitu ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hanifan, dan beliau sifat adalah hanif. Apa itu hanif? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-hanif al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwah. Kata Ibnu Qayyim, yang namanya al-hanif adalah seorang yang al-muqbil 'ala Allah, selalu menghadapkan diri kepada Allah, lurus jalan. Yang dia cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang yang hanif, ya, al-mu'rid an kulli ma siwah, dan dia berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikan, ini gambaran orang-orang yang punya sifat al-hanif, ya, yaitu apa? Dia adalah orang yang terus mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selainnya. Maka orang yang hanif itu dia tidak akan pernah mencari ridhonya manusia, melainkan yang mereka cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik orang ridho ataupun orang benci tidak peduli mereka, karena yang mereka cari bukan ridhonya manusia, tapi yang mereka cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu man hanif. Dan orang-orang yang memiliki sifat seperti ini luar biasa. Rasul pernah mengatakan dalam hadis yang datang dari Aisyah, manil tamasa ridallahi bi sakhati minan nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas. Kata Nabi, barang siapa yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan manusia benci kepada dia, apa yang terjadi? Allah akan ridho kepadanya dan Allah menjadikan orang-orang ridho kepada dirinya. Coba Bapak sekalian, jadi kita itu jangan khawatir. Kalau kita yakin di atas kebenaran, jangan pernah kita mundur walaupun selangkah. Kenapa? Allah mengatakan, Rasul mengatakan, siapa yang mencari ridhonya Allah walaupun banyak orang membencinya, Allah akan ridho kepada kita dan Allah menjadikan orang-orang ridho kepada kita. Namun sebaliknya kata Nabi, wa manil tamasa ridon nasi bi sakhati minallah sakhitallahu alaihi sakhata alaihin nas. Mencari ridhonya manusia dan keadaan Allah murka kepada dia, Allah akan murka kepada dia dan Allah menjadikan orang-orang murka kepada dia. Dan itu dirasakan Bapak sekalian. Jadi kalau kita mengamalkan agama walaupun berat, banyak cacian, banyak makian, bahkan mungkin ada intimidasi, ada ancaman, kita sabar. Kenapa? Ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ini adalah jalan Allah dan Rasulnya yang diperintahkan kepada kita. Kita jalankan saja sudah. Urusan orang itu tidak urusan nomor dua. Apa yang terjadi? Allah menjanjikan akan ridho kepada kita dan Allah menjanjikan orang-orang akan ridho kepada kita. Walaupun kapan? Mungkin keridhaan mereka setelah kita mati. Ini kadang-kadang kita, mana katanya orang akan ridho kepada kita? Nggak harus sekarang. Bisa jadi apa yang kita sampaikan itu orang-orang akan senang kepada kita, menerima dakwah kita setelah kita mati. Gitu ya. Jadi ini pelajaran sepertinya harus terus kita tanamkan dalam hati. Jangan pernah kita khawatir. Coba kita melihat Bapak sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali beliau diutus, beliau seorang diri, diutus di tengah-tengah umat para penyembah berhala, dan mayoritas bahkan hampir semua mereka benci kepada Nabi. Kan gitu. Gak ada saat itu orang senang kecuali mulai satu istri beliau, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, cuma segelintir orang. Tapi luar biasa bagaimana teguhnya Nabi di dalam menjalankan dakwah ini. Ya kan? Orang yang benci tambah benci, tapi apa? Luar biasa ketika Rasul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Orang-orang pada berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Allah terangkan dalam surat Al-Asr itu, An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan Allah Subhanahu wa taala dan engkau melihat manusia masuk berbondong-bondong ke dalam Islam. Itu adalah apa? Buah daripada kesabaran. Itu mana hanif Bapak sekalian. Itu apa? Dia itu al-muqbil 'ala Allah. Dia terus melangkah menuju kepada Allah, al-muqrid an kulli ma siwah, dan dia berpaling dari selainnya. Insyaallah ya. Ini Ibrahim alaihissalam, termasuk Ibrahim alaihissalam dalam beliau berdakwah luar biasa Bapak sekalian. Beliau berdakwah yang pertama kali menentangnya adalah bapaknya sendiri. Siapa namanya? Azar. Siapa Azar itu? Azar itu adalah tokoh masyarakat yang profesinya adalah bikin patung kemudian disembah-sembah. Anaknya adalah apa? Pendakwah tauhid, memerangi patung. Coba bayangkan Bapak sekalian. Tapi apa? Luar biasa. Ibrahim alaihissalam Allah berikan kemenangan. Ini hanif. Kemudian sifat yang keempat, Allah mengatakan wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ibrahim bukan termasuk orang musyrik. Berarti apa? Beliau adalah orang-orang yang ikhlaskan ya di dalam ibadah kepada Allah dan menunjukkan tentang sempurna kejujuran beliau ya dan jauhnya beliau dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini 4. Kenapa penulis kita mendatangkan ayat ini? Karena Ibrahim alaihissalam adalah orang yang telah betul-betul mentahqiq tauhid, betul-betul merealisasikan tauhid dalam kehidupan beliau. Maka seorang yang merealisasikan tauhid itu dengan hati, dengan lisan dan perbuatan, gitu ya. Hati tadi mukbil ilallah, terus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempedulikan orang. Yang penting Allah ridho, yang penting di atas kebenaran berjalan terus. Tidak yang dicari pujian manusia, tidak sama sekali. Hatinya, lisannya pun apa? Ikut juga sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pernah disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Ibrahim adalah suri teladan yang baik untuk kalian. Kapan itu? Idz qalu liqaumihim inna bara'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ibrahim mengatakan, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari segala yang kalian sembah selain Allah. Ya, kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan, telah nampak kebencian dan permusuhan di antara kami selama-lamanya. Dengan apa ini? Ibrahim mentahqiq tauhid dengan lisan beliau, mengingkari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan apa? Dengan anggota badan beliau. Itu ya, Ibrahim itu luar biasa sekalian. Ibrahim itu dalam berdakwah betul-betul beresiko. Sampai saking muncaknya kemarahan Namrud, akhirnya Ibrahim alaihissalam dihukum dengan dibunuh. Gimana cara bunuhnya? Dengan dibakar hidup-hidup. Kan kisahnya banyak di Al-Quran kan? Tapi Masya Allah, dalam kondisi seperti itu sekalipun Ibrahim tetap bagaimana beliau mukbil ilallah. Ketika Ibrahim dilemparkan ke api, Ibrahim alaihissalam tidak minta tolong pada siapapun. Beliau tidak menangis, beliau tidak merintih kesakitan, tetapi yang beliau ucapkan adalah intisari tauhid. Apa kata beliau? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupi kami dan Allah sebaik-baik tempat untuk kita serahkan segala urusan kami. Ucapan yang sangat ringkas namun muncul dari hati yang paling dalam, yang paling ikhlas. Ternyata apa? Langsung dijawab Allah. Allah mengatakan kepada api, ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau api yang dingin dan menjadi selamat untuk Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang berkobar-kobar, menyala-nyala, tidak satu helai rambut pun yang terbakar. Kenapa? Buah daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sekalian. Itu ya, Ibrahim mentahqiq tauhid dari semua sisinya. Selesai dari ayat yang pertama. Kemudian penulis kitab beliau menjelaskan ayat yang kedua, terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menyebutkan sifat orang-orang beriman yang mereka paling awal masuk dalam surga. Perhatikan ini. Ayat ini yang akan kita baca ini adalah Allah sedang mensifati orang-orang yang akan masuk surga dan pertama kalinya. Kita lihat dari ayat ke-57 dulu biar nyambung. Allah berfirman, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka dikarenakan takutnya kepada Allah musyfiqun, mereka berhati-hati dan mereka waspada. Satu, karena saking takutnya mereka kepada Allah, mereka sangat waspada, hati-hati. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berkeyakinan, hati-hati dalam beramal. Satu. Yang kedua, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mereka beriman terhadap ayat-ayat Rabbnya. Allah turunkan ayat beriman mereka, baik masuk akal maupun tidak masuk akal, baik itu dia berat atau ringan untuk melakukannya. Yang beriman dulu 58. Kemudian sifat yang berikutnya, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang paling besar.
yaitu mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian berfirman di ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bersegera di dalam kebaikan, dan mereka adalah orang yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Diperhatikan ya, mereka adalah orang yang pertama kali, awal kali masuk dalam surga. Siapa sifat mereka? Mereka orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak syirik itu adalah syarat mutlak mendapatkan surga. Gitu ya. Orang yang tidak syirik kepada Allah itu adalah syarat pertama kali, syarat terbesarnya untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak sekalian. Masya Allah ya. Selesai kita menjelaskan ayat yang kedua. Kemudian kita berpindah kepada satu hadis. Ini hadis juga luar biasa. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita baca, wa an Husain ibni Abdurrahman, dan dari Husain bin Abdurrahman, beliau adalah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, kuntu inda Sa'id bin Jubair, dulu aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah muridnya Abdullah ibn Abbas, termasuk kibarut tabi'in ya, pembesar tabi'in. Faqala, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, ayyukum ra'al kaukab alladhi qadal barihah, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Perhatikan ya. Jadi Sa'id bin Jubair ini bertanya kepada para sahabat, kepada orang di situ, siapa yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Apa makna bintang jatuh itu? Ya, sebenarnya bukan jatuh ya. Itu sebenarnya adalah bintang yang Allah gunakan untuk melempar syaitan. Karena Allah menciptakan bintang itu disebutkan ada 3 fungsi. Allah ciptakan bintang ada 3 fungsi. Yang pertama Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kata Allah, kami telah menjadikan bintang itu sebagai apa? Zayyana sama'ad dunya, untuk apa? Menghias langit dunia. Nah itu kan, jadi penghias langit. Jadi kalau malam-malam ada bintang, oh nikmatnya luar biasa. Apalagi pengantin anyar gitu ya, duduk di pinggir pantai, lihat ke atas, waduh luar biasa, seakan-akan dunia milik kita berdua. Waduh kan gitu. Pengantin lawas juga nikmat kalau duduk bareng gitu ya, apalagi sama anak-anak. Masya Allah, bintang ya. Makanya anak muda kadang-kadang kalau sudah saking kalah ini sama teman-temannya jerawat, kamu jerawatan gitu. Oh jangan salah, jerawat itu ibarat bintang di langit gitu. Kalau nggak ada jerawat nggak indah itu ya. Itu penghibur bagi para orang-orang jerawat. Nggak apa-apa itu ya. Ini yang pertama. Adalah apa? Zayyana sama dunya, menghias langit dunia. Yang kedua, warujuman lisyayatin, dan pelempar setan. Jadi setan yang mereka hendak mencuri berita langit, ya, ini akan Allah lempar dengan bintang tadi. Rasulullah menyebutkan bahwa setan ketika mencuri berita langit itu caranya mereka punggu-pungguan terus dengar berita langit. Jadi karena Allah ketika berfirman itu, apalagi ketika menyebutkan tentang masalah firman Allah dalam wahyu itu, Rasulullah sebutkan seluruh malaikat akan pingsan saat itu. Jadi ya, setan curi dengar situ tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan satu berita, maka setan ini akan kemudian bisikan ke setan yang di bawah, terus kemudian dibisikkan ke telinga para tukang dukun. Satu berita yang dia terima, kata Rasul, fayukhallituhu bimi'ati kadzibah, dicampur dengan 100 kedustaan. Satu yang benar, tetapi yang 100 yang dusta. Itu kalau dukun asli, Pak. Bukan dukun abal-abal itu. Kalau dukun asli itu mereka punya cara seperti itu. Ada kerjasama dengan setan dan jin. Itu fungsi yang kedua. Adapun fungsi bintang yang ketiga sebagai petunjuk arah. Wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah. Dan dengan bintang kalian berpetunjuk dengannya, yaitu petunjuk arah. Ini misalkan orang yang pelaut, nelayan ya, mereka zaman dulu belum ada kompas, belum ada Google Map kan gitu. Ini bulannya kemana? Mereka patokannya adalah bintang, gitu ya. Nah di sini
Sa'id bin Jubair bertanya, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Fakultu, maka kata Husain bin Abdurrahman, ana, saya yang melihat. Tsumma qultu, kemudian saya mengatakan, ama ini lam akun fi salat. Adapun saya tadi malam dalam keadaan tidak sholat. Kenapa diterangkan Bapak sekalian? Inilah menunjukkan bagaimana ikhlasnya para salafus saleh, yaitu mereka tidak mau mendapatkan pujian dari sesuatu yang mereka tidak perbuat. Jadi siapa ini? Husain bin Abdurrahman itu menepis anggapan kalau beliau sedang sholat. Kenapa? Beliau tidak mau kemudian beliau dipuji dengan sesuatu yang beliau tidak kerjakan. Kenapa? Itu tercela sekali. Rasul pernah mengatakan, al-mutasyabbi bima lam yu'ti kala bisi thawbaiz zur, kata Nabi. Barang siapa yang merasa puas atas sesuatu yang dia tidak berikan, maka dia seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Orang kalau puas, ya dia tidak melakukan, tapi pengennya dipuji dengan perbuatan itu. Naudzubillah itu. Rasul mengatakan, orang yang puas seperti itu dengan sesuatu yang tidak terbuat, sesuatu yang dia tidak berikan, itu seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Dusta kepada diri dan dusta di hadapan orang lain. Kan gitu. Wong dia tidak berbuat kok bangga dengan pujian. Kan gitu ya? Naudzubillah. Ini sekali lagi menunjukkan apa? Tentang ikhlasnya para salafus saleh. Agar apa? Mereka tidak dianggap sedang melakukan sholat. Walakin ludhiqtu, akan tetapi aku disengat binatang berbisa. Ini ya, berbisa memang kalau apa namanya, bisanya agak lumayan, itu bisa bikin orang meriang, ya. Ini disebutkan kemungkinan beliau digigit kalajengking. Itu nggak bisa tidur semalaman. Monggo Pak, azan dulu, nanti sebentar lagi kita lanjutkan sedikit. Selesaikan hadis ini.
Bismillah. Kita lanjutkan sebentar ya. Ini tanggung sekali hadis. Kita selesaikan. Kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, aku tidak sholat, cuman apa? Aku sedang digigit binatang berbisa. Binatang berbisa. Maka Sa'id bin Jubair bertanya, fama sona'ta, apa yang kau perbuat? Qultu, aku katakan irtaqaitu. Jadi Muslim mengatakan istarqaitu, aku meminta diruqyah. Perhatikan, ini perbuatan keliru ya, perhatikan ya. Beliau tersengat binatang, apa yang beliau lakukan? Minta diruqyah. Kalau meruqyah, betul Bapak sekalian, kita tersengat binatang atau kita sakit, diruqyah itu disyariatkan. Coba kalau kita tersengat binatang atau kita sakit, diruqyah itu disyariatkan. Sampai Rasulullah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sakit pada tubuhnya, bagaimana? Letakkan tanganmu di tempat yang sakit, kemudian ucapkan bismillah 3 kali, kemudian bacalah a'udzu billahi wa izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir 7 kali. Apa kata Nabi? Niscaya akan hilang penyakit itu. Ruqyah gitu ya. Atau kita baca Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas. Cuman apa? Husain bin Abdurrahman di sini beliau meminta diruqyah. Maka Sa'id bin Jubair bertanya, fama hamalaka ala dzalik, apa yang menjadikan engkau melakukan hal itu? Insyaallah ditanya alasannya, ditanya dalilnya. Maka Husain mengatakan, haditsun haddatsanahu asy-Sya'bi, satu hadis yang Al-Imam Asy-Sya'bi telah bercerita kepadaku. Qala wa ma haddatsakum, apa yang beliau ceritakan kepada engkau? Perhatikan, kita melihat bagaimana kehidupan para salaf saleh. Ketika ada orang berbuat, yang ditanya adalah apa dalilnya, apa yang latar belakangnya melakukannya, kan gitu ya. Beda orang sekarang, kalau ada pendapat, ulama siapa yang mencontohkan tuh? Imam siapa? Imam sekarang. Jangan ditanya dalilnya, itu para ulama salaf itu. Ya, ditanya apa? Apa dalil kamu itu? Maka beliau mengatakan hadis yang aku dapatkan dari Imam Sya'bi. Apa yang beliau ceritakan? Imam Sya'bi mengatakan, haddatsana an Buraidah ibni Husayb, telah bercerita kepadaku dari Buraidah bin Husayb, annahu qala, bahwasanya Rasul pernah bersabda, la ruqyata illa min ain aw humatin, tidak ada ruqyah melainkan dari penyakit ain atau penyakit humah. Humah itu adalah sengatan binatang berbisa. Perhatikan, bacanya harus benar, humah, jangan ditasydid. Kalau pakai tasydid maknanya adalah demam. Ini bahasa Arab ya, beda tasydid, beda makna. Humah sengatan binatang berbisa. Kalau humah itu apa? Demam. Makanya hati-hati kita baca Al-Fatihah itu ya. Para ulama fikih menyebutkan di dalam Al-Fatihah itu terdapat 11 tasydid. Ini 11 dihitung nanti ya. Ada 11 tasydid itu. Itu jangan dilewatkan itu. Kalau kita melewatkan tasydid berarti kita mengurangi 1 huruf. Kan gitu. Farra aslinya faroro. Madda aslinya madada. Hati-hati ini. Ya. Nah, jadi tasydid harus dijaga. Lalu beliau mengatakan apa? Tidak ada ruqyah melainkan dari penyakit ain dan penyakit tersengat binatang. Maksudnya apa? Tidak ada ruqyah yang paling afdol, ruqyah yang paling berpengaruh bisa menyembuhkan kecuali dari ini, penyakit ain. Penyakit ain itu apa? Penyakit yang disebabkan karena pandangan mata. Yang Rasul mengatakan al-ainu haqqun, penyakit ain betul-betul ada. Maksudnya apa? Seorang dia sehat, nggak ada masalah. Kemudian ada orang yang punya pandangan dia penyakit ain. Penyakit ain itu kata para ulama bisa disebabkan karena dia takjub ya, atau yang kedua hasad. Dia takjub, ada anak lucu sekali. Lucunya anak ini. Ya, lucunya anak ini. Dia takjub tanpa mengucapkan barakallah, masya Allah. Akhirnya apa? Tiba-tiba Allah berikan kepada dia penyakit. Makanya hati-hati ya, kita punya anak-anak itu jangan suka kemudian diposting di media sosial. Kita nggak tahu orang melihat itu. Ada yang pandangan hasad, ada pandangan takjub,
tanpa mengucapkan masya Allah barakallahu fiik, doa kebaikan, bisa terkena penyakit ain. Bahkan kata ulama mengatakan ada yang satu lagi lebih mengerikan lagi, yaitu ainul qatal, ain yang bisa mematikan seorang. Ain yang bisa mematikan seorang. Makanya Yakub alaihissalam ketika memerintahkan putra-putranya ketika hendak datang ke kota Mesir, apa kata Yakub? La tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Hai anak-anakku, kamu jangan masuk ke Mesir, ke kerajaan Mesir dari satu pintu, tapi apa? Masuklah dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Apa kata Ibnu Katsir? Karena Yakub alaihissalam mengkhawatirkan anak-anaknya ini terkena penyakit ain. Anaknya sudah dewasa Pak, cuman apa? Memang keluarga Yusuf semua ganteng-ganteng semua. Coba, ini ada anak 10 ganteng semua lewat. Kayak apa? Ya, Yusuf saja dulu ketika ditampakkan di depan para wanita, si istri menteri itu ngundang Yusuf. Ini orang pada gosipin saya ini, masa saya tertarik dengan pembantu saya Yusuf. Akhirnya apa? Akhirnya istri raja ini dia mengundang wanita-wanita tukang gosip, suruh apa? Suruh datang ke istana. Semua mereka dikasih buah seperti apel, kasih pisau. Kemudian Yusuf suruh lewat. Apa yang terjadi? Setiap orang ini, wanita ini saking terpukau dengan ketampanan Yusuf, bukan apel yang mereka potong, tangan mereka potong nggak kerasa. Ya, mahada basyara in hada illa malakun karim. Ini bukan manusia, melainkan malaikat yang mulia. Coba. Jadi Rasul mengatakan bahwa kegantengan Yusuf yang itu sup, jangan kayak air sup, gitu ya. itu dimiliki beliau separuh kegantengan penduduk bumi, gitu Pak. Jadi kegantengan manusia di dunia ini separuhnya sudah borong Yusuf, separuhnya bagi-bagi kita semua Pak. Gitu. Kita itu separuhnya bagi-bagi. Makanya pantesan orang melihat Yusuf langsung kelepek-kelepek. Gitu. Makanya Pak, bapaknya tidak mau ketika wajah tampan seperti itu datang bersepuluh bareng-bareng, bersembilan bareng-bareng, menjadikan apa? Orang takjub, biar terkena penyakit ain. Itu kata Ibnu Katsir, ya, karena penyakit ain itu dari zaman dulu sudah ada. Nah, Rasul mengatakan apa? Tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan daripada ruqyah karena penyakit ain dan karena penyakit humah tadi, disengat oleh binatang. Perhatikan, ketika beliau berasal dengan hadis ini, apa jawaban? Apa tadi? Jawaban oleh Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan qad ahsana man intaha ila masami'a. Sungguh sangat baik bagi orang yang dia berhenti sesuai dengan ilmu yang dia dengar. Masya Allah para ulama, lihat antum sekalian, bagaimana akhlaknya mereka itu. Ketika melihat orang berbuat tidak langsung disalahkan, tanya dulu Mas, dalilnya apa Mas? Saya dalil dari hadis Nabi seperti itu. Itu ya. Begitu disampaikan dalil, Masya Allah Mas, bagus sekali jenengan itu alasannya. Tetapi, beliau mengatakan, walakin haddatsani Ibnu Abbas anin Nabi. Tapi Abdullah Ibnu Abbas telah bercerita kepada kami dari Nabi SAW. Apa cerita Nabi? Nah di sini Bapak sekalian, tentang tidak bolehnya minta diruqyah. Maka beliau mengatakan, Rasul mengatakan, annahu qala uridat alayyal umam. Suatu ketika ditampakkan kepada umat-umat, faraaitun nabiyya wa ma'u arhat, maka aku melihat seorang nabi, pengikutnya adalah rohot. Rohot itu adalah hitungan antara 3 sampai 9. Dalam riwayat Muslim dengan bacaan ruhaid, kecil, yaitu Pak, cuman 9 orang atau 8 orang gitu. Nabi berdakwah beratus-ratus tahun, jamaahnya cuman berapa? Antara 3 sampai 9. Wan nabiyya wa mahu ar-rajula rajulan, ada lagi nabi pengikutnya cuma 2, ada lagi cuma 1. Bahkan kata beliau, wan nabiyya wa laisa ma'u ahad, dan aku melihat lagi nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Apa faedahnya? 1, bahwa di hari kiamat kelak kita akan dikumpulkan Allah bersama dengan para nabi, dengan nabinya masing-masing Pak. Kalau nabi kita Muhammad, kita bareng sama beliau, bukan kepada gurunya. Perhatikan, nanti jamaah Alfa Furqon sama Pak Sidik berarti tidak, bersama nabinya, ya bersama nabinya. Maka jangan pernah Bapak Ibu sekalian taklid sama saya, jangan sama sekali. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, tetapi kalau Rasul taklid sama beliau, ikuti beliau. Kenapa? Rasul akan nuntun umatnya.
Perhatikan, hanya Rasul yang mampu nuntun umatnya. Kan gitu. Faedah yang kedua, bahwa kebenaran itu tidak dilihat dari sisi jumlah mereka. Coba Nabi beratus-ratus tahun berdakwah dengan hikmah, bijaksana, kalimat lembut, nggak ada yang ikut. Ada yang cuman 3 sampai 9, ada cuman 2, cuman 1, ada yang 0 prodol, Bapak sekalian. Nabi dakwah. Coba kalau sekarang ada ustadz nggak punya murid, ini 0 prodol nih gitu ya. Ini Nabi, coba Bapak sekalian. Kemudian kata beliau, ini faedahnya, bahwa kebenaran itu jangan diukur dengan banyaknya orang. Walaupun itu sedikit, tapi mencocoki kebenaran, itu yang benar. Karena Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwa al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah segala yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Itu yang akan selamat. Itu yang akan selamat. Kemudian kata Nabi, belum melanjutkan hadisnya. Kemudian kata beliau, id rufi ali sawadun azim. Kemudian ditampakkan kepadaku sekelompok orang yang sangat banyak. Fadonantu annahum umati. Aku kira mereka adalah umatku. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan umatnya beliau. Berarti apa? Umatnya Musa sangat banyak. Fanadartu faida sawadun azim. Kemudian aku melihat lagi, tiba-tiba aku melihat kelompok orang yang sangat banyak lagi. Fakilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadihi ummatuka, ya Muhammad, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum, ini syahidnya, dan bersama mereka 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dan bersama dengan ini ada 70.000 lagi yang mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa tadi. Ini Bapak sekalian, syahidnya di sini. Jadi masuk surga mak cemplung, masya Allah, nggak merasakan hisab, nggak merasakan siksaan, langsung masuk surga itu. Perhatikan ya. Kemudian kata beliau, summa nahadha fa dakhala manzilahu. Kemudian Rasul berdiri, beranjak pergi dan masuk ke rumah. Coba para sahabat penasaran, ki siapa wong iki masuk surga gitu ya. Tapi Rasul masuk rumah. Ini Rasul, masya Allah ya, bagaimana Rasul itu cara mengajarkan orang, biar orang itu sudah penasaran baru kemudian dijelaskan, kan gitu ya. Iya, masya Allah ya Rasul ya. Jadi uslub Rasul ketika mengajarkan ilmu bermacam-macam. Terkadang model tanya jawab, terkadang menjelaskan dengan suatu kejadian, terkadang dengan cara beliau mengutarakan suatu masalah di pertengahan beliau tinggal dulu, kan gitu, baru kemudian beliau jelaskan di kesempatan berikutnya ya. Maka kemudian apa? Maka fakhadun nasu fi ulai, maka para sahabat saat itu mereka berbincang-bincang, siapa mereka ya? Ada yang mereka mengatakan fala'alluhumul ladzina sahibu Rasulullah, boleh jadi mereka adalah sahabat khususnya Nabi. Padahal apa? Itu yang berbincang-bincang semua sahabat. Ya, tapi apa sahabat? Oh, mungkin jadi mereka adalah orang sahabat Nabi yang khusus. Perhatikan, ini adalah sifat para sahabat. Ketika disebutkan suatu janji dari Rasul, tidak mengatakan, ih saya nomor 1 masukin, saya masuk. Tidak, para sahabat. Justru para sahabat berpikir berarti saya kayaknya tidak masuk di situ. Ini menunjukkan apa? Bagaimana semangatnya para sahabat, ya, dan bagaimana pengakuan para sahabat tentang kekurangan dirinya. Tidak ada ujub pada dirinya. Kemudian ada yang mengatakan lagi, fala'allahumul ladzina wulidu Islam, boleh jadi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam, sedangkan kami dulu bekas musyrikin masuk Islam gitu loh. Kita pun nggak masuk kayaknya loh. Coba perhatikan. Ini kan beda sama orang sekarang. Orang sekarang kalau ada menjanjikan katanya ini semua di neraka kecuali satu, ya golongan yang tok, kan gitu. Seakan-akan selainnya tidak surga kecuali saya lah, itu semuanya itu. Itu semua karena ujub Bapak sekalian. Tapi seharusnya seorang muslim itu dia berpikir, mungkinkah saya masuk di dalamnya? Sehingga apa? Kita terus terpompa untuk memperbaiki diri. Tapi kalau selalu kalian itu yang satu golongan itu, ya sudah, kipas-kipas, ketemu orang nggak pernah salam di jalan. Itu karena efek daripada apa? Salah pengajaran. Yang ketiga, ya, kemudian apa? Wadzakaru asya, dan mereka menyebutkan beberapa masalah. Perhatikan Bapak sekalian. Apa faedahnya lagi di situ? Ini menunjukkan tentang dalamnya ilmu para sahabat. Tatkala apa? Mendapatkan kabar gembira dari Nabi yang terpikir di kalangan para sahabat,
adalah apa? Bahwa surga itu tidak didapatkan tiba-tiba, tidak didapatkan secara gratis, melainkan para sahabat mikir surga didapatkan dengan amalan. Ya kan? Buktinya apa sahabat tadi? Sebutin. Mungkin jadi mereka adalah orang yang senantiasa membantu Nabi, mungkin jadi mereka adalah orang yang dilahirkan dalam dan muslim dan tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mikir di situ. Berarti apa? Bahwa surga itu tidak akan didapatkan dengan hanya sekedar khayalan. Kenapa? Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya. Ya, Allah mengatakan, "Wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan itulah surga yang kalian akan mewarisinya bima kuntum, kata para ulama, ba sababiyah, disebabkan dari apa yang kalian amalkan. Berarti apa? Allah mengatakan surga itu didapatkan dengan sebab amalan. Memang betul, bukan karena amalan kita. Cuman apa? Kita menginginkan surga dengan sebab. Bukan berpangku tangan lah. Allah sayang sama orang Islam, nggak usah sholat, nggak usah baik sama tetangga, surga tempatnya. Keliru itu. Kemudian, fa kharaja alaihim Rasulullah. Kemudian Rasul keluar dan bertemu dengan para sahabat. Fa akhbaruh, dan Rasul mengkhabarkan tentang siapa mereka. Bapak sekalian, kita cermati ini. Siapa yang mendapatkan surga langsung tanpa hisab, tanpa azab? Rasul tidak menyebutkan person, tetapi yang Rasul sebutkan adalah sifat-sifat mereka. Alhamdulillah. Andai kan Rasul sebutkan person, kita nggak masuk, karena di hari itu kita nggak ada. Alhamdulillahnya Nabi menyebutkan sifat mereka. Jika kita bersifat seperti sifat tersebut, kita masuk di dalamnya. Apa yang pertama? Rasul mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4 sifatnya. Yang pertama kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ini syahidnya. Mereka tidak minta diruqyah. Kenapa Bapak sekalian? Karena mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kesembuhan hanya kepada Allah, tidak minta orang lain untuk meruqyah. Tapi apa? Meruqyah diri sendiri itu lebih afdal, lebih baik. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yaktawun, dan mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, besi panas. Jadi orang Arab mengatakan bahwa akhirud dawa al-kai. Jadi pengobatan paling terakhir itu menggunakan besi panas tadi. Itu mujarabah. Tapi harus ahli nih Pak ya, jangan sembarangan. Kata Rasul, besi panas bisa jadi obat. Habis ngelas masih panas itu ya, taruh di mana? Ini saya mumet terus taruh sini, mati sekalian itu nanti. Itu harus ada titik-titik ahlinya Pak, jangan sembarangan itu ya. Jadi tidak melakukan kai. Kai hukum asalnya boleh Bapak sekalian. Rasul pernah dikai ya dengan cara besi panas. Cuma apa? Bahwa meninggalkan itu afdal. Dan meninggalkan itu akan menyebabkan bisa masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Yang ketiga, wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatoyur. Apa tatoyur? Tatoyur itu diambil dari kata toyirun, yaitu burung, yaitu kebiasaan orang-orang musyrik. Mereka itu kalau mau bepergian dengan menggunakan burung ini. Ada burung punya sendiri atau punya tetangga, diusir Pak, gitu ya. Kalau ke kanan tanda kebaikan, lanjut perjalanan. Kalau kiri nggak jadi. Dan kata para ulama, termasuk tatoyur adalah orang yang menganggap sial dengan segala yang dilihat, yang didengar, atau hari tertentu, bulan tertentu. Ya, kalau hari ini hari Sabtu nggak berani safar, bakal cilaka. Kalau dengar suara burung tertentu, ini akan terjadi orang mati. Kalau mau nikah wetonnya Rebo Pon Kemis Wage, dihitung dapatnya ganjil, nggak akan akur, nggak jadi kawin. Karena bulan Suro mau bangun rumah nggak jadi. Kenapa? Rumahnya ambruk. Mau nyuruh nanti anak jangan dulu, takut salah motong. Gitu ya nanti. Kan macam-macam. Hati-hati, itu termasuk tatoyur kata para ulama itu. Ya, nanti ada bab khusus tatoyur. Rasul mengatakan atiyaratu syirkun, bahwa menganggap sial seperti itu termasuk kesyirikan. Orang yang mentauhidkan Allah dan tidak yang akan masuk surga langsung tanpa hisab, sifat mereka tidak melakukan tatoyur. Itu ya, tidak melakukan tatoyur. Dan kita pun jangan pernah khawatir Pak. Jangan-jangan bener ini bulan Muharram nanti kalau nikahan bakal bubaran. Nggak boleh khawatir sedikit pun Pak. Kalau ada kekhawatiran, itulah bagian dari kesyirikan kepada Allah. Yang terakhir,
wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Murni tawakalnya kepada Allah. Tawakal itulah inti daripada tauhid. Dan kalau kita perhatikan Bapak sekalian, 4 perkara ini ujungnya adalah satu, murninya tawakal seorang hamba hanya kepada Allah. Gitu ya. Itu apa? Adalah tahqiq tauhid. Kemudian selesai Nabi menjelaskan hadis itu, faqama Uqasyah bin Mihsan, berdirilah sahabat yang bernama Uqasyah bin Mihsan, dia mengatakan, ya Rasulullah ud'ullaha ayyaj'alani minhum, ya Rasul, doakan kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. Rasul mengatakan, anta minhum Uqasyah, engkau termasuk dari mereka. Masya Allah sekalian. Maka kita harus menyaksikan dan yakin bahwa sahabat Uqasyah bin Mihsan adalah salah satu sahabat yang akan masuk surga langsung tanpa hisab dan tanpa diazab. Dengan apa? Persaksian Nabi. Rasul mengatakan engkau termasuk darinya. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Bagaimana semangatnya para sahabat mendapatkan surga. Ada kesempatan langsung minta kepada Rasul, doakan agar masuk surga langsung. Rasul doakan engkau termasuk darinya. Faqama rajulun akhar, kemudian ada lelaki lain yang berdiri, ya Rasul, tolong doakan saya agar saya termasuk darinya. Apa jawaban Nabi? Sabaqaka biha Uqasyah. Oh, kamu sudah kedahuluan Uqasyah. Ini akhlak Nabi sekalian. Apa maksudnya? Ulama mengatakan ada 2 kemungkinan. Boleh jadi yang pertama bahwa sahabat yang kedua ini tidak masuk kriteria. Gitu ya. Ada kemungkinan. Atau kemungkinan yang kedua bahwa Nabi ini menutup celah agar jangan sampai kemudian semua orang minta kepada Nabi. Gitu ya. Ini akhlak Nabi. Anak Nabi nggak mengatakan, oh kayak orang melepuh kriteria mas, nyakitin hati gitu ya. Tapi Rasul, masya Allah, kamu kedahuluan Uqasyah. Ini masuk adabnya Rasul, tidak menyakiti orang. Luar biasa ya. Ini hadis yang mulia ini kalau kita perhatikan luar biasa. Sebenarnya kalau 3 pertemuan ini kayaknya baru cukup ini. 1 hadis ini. Tapi apa? Karena ini sering saya ingatkan dan sampaikan, maka saya cukupkan penjelasan ini secara singkat. Insyaallah ya, secara singkat. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab dan tanpa diadab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya berkenan untuk memasukkan kita semua bersama dengan orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan jazakumullah khairan atas segala perhatian. Ada pertanyaan? Oh iya, dari coba. Pertanyaan pertama dari Abdullah Abduneno Al-Ambun. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi anggota keluarga dan tanda khusus ini keluarga mertua masih mempercayai ucapan-ucapan orang pintar, contohnya meletakkan sesuatu dengan memilih hari dan memilih posisi penempatan benda, meski sudah kami bantah. Bagaimana sih? Iya. Sikapnya yang pertama yang paling bermanfaat, berdoa di waktu-waktu mustajab. Ya, kita doa kepada Allah dengan penuh kejujuran dan penuh pengharapan. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Kita menjelaskan hakikat daripada tauhid dengan bahasa santun, bahasa lembut. 2. Yang ketiga, bagaimana caranya? Seringlah kasih hadiah. Mertua sekali-kali kasih jalan-jalan. Ayo Pak ke pantai, dibeli es degan sambil ngobrol, gitu Pak, pijitin. Ayo kita itu muslim, berharap hanya kepada Allah. Kan enak. Nah itu sekali-kali, jangan jadi sekali-kali beli bakso modal 15.000, mertua senyum, masya Allah, ikut dakwah kita kan indah, gitu ya. Ini hadiah itu, masya Allah, Rasul mengatakan tahadu tahabu, berilah hadiah niscaya saling akan mencintai. Kalian saling mencintai. Rasul itu apa di antara metode dakwah Nabi dengan hadiah. Ada satu kisah Bapak sekalian, ketika ada seorang yang bernama Aqrab bin Hubaysh. Ini dia adalah seorang pemimpin kabilah yang sangat memusuhi Nabi. Berkali-kali mengatakan kapan ketemu Muhammad tak penggal kepalanya. Rasul tahu orang ini sangat memusuhi Nabi. Rasul merintahkan sahabat, ya sahabat, kirimkan kepadanya 100 ekor unta. Harapan agar takliful qulub, lembut hatinya. Dikirim 100 dari siapa? Muhammad. Oh Muhammad kapan ketemu penggal kepalanya, kata dia. Hah, jawabannya gitu. Kata Rasul, kirim 2 kalinya, 100 lagi. Sampai ada mengatakan riwayat Rasul mengirim 3 kali Pak. Berarti 300 ekor unta. Berapa duit itu?
Ketiga kalinya kiriman, ini dari siapa? Ini Muhammad yang ngirim. Luar biasa, ini orang nggak takut miskin ini. Apa kata Aqra bin Habis? Dia mengatakan, datang Nabi Rasul, sungguh dulu wajahmu wajah yang paling aku benci, dan di hari ini wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Masuk Islam dengan apa? Hadiah. Hadiahnya besar. Dan sekarang modal kita cuma bakso seporsi, besok nasi goreng, besok mie ayam, cuma 50.000. Mertua sayang sama kita, ikut dakwah kita luar biasa. Itu ya, doa, dakwahkan dengan lembah lembut, sopan santun, yang ketika kasih hadiah. Nggak percaya coba saja, sekali belum mempan, 2 kali, 2 kali 5 kali gitu. Itu dia, ini dakwah metode Nabi. Satu lagi. Jam 8 sudah. Pertanyaan kedua yaitu zaman Nur. Pertanyaannya, sebagaimana kita ketahui, ada orang yang diyakini oleh sebagian orang dalam tanda kutip ini kalangan sufi telah mencapai tingkatan wali majlub, karena orang tersebut sudah tidak lagi mempedulikan perkara dunia dan hanya Allah Ta'ala saja yang dipuji. Apakah orang-orang model demikian bisa dikatakan telah memiliki sifat hanif seperti halnya sifat hanif yang dimiliki oleh Nabi Muhammad? Masya Allah, betul Gus. Wali Allah Subhanahu Wa Taala itu ada kriteria. Allah sebut dalam ayatnya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihi wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali Allah itu tidak ada rasa takut dan khawatir pada diri mereka. Siapa mereka? Itu orang-orang beriman dan mereka bertakwa. Beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, itu syarat kewalian. Bukan syarat wali kemudian orang sudah bebas tugas ibadah, BTI, nggak ada itu. Rasul adalah wali Allah yang paling tinggi. Sahabat adalah wali Allah yang paling tinggi setelah para nabi. Itu saja sampai wafatnya Rasul, wafatnya para sahabat tetap ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka adalah orang-orang yang sehat akalnya. Di dalam Islam, orang yang dibebani syariat itu siapa? Selalu yang pertama adalah apa? Al-aql. Sudah. Mau haji, sholat, puasa, zakat, syarat sah yang pertama adalah selalu berakal. Sampai bab muamalah itu, jual beli, sewa menyewa, ngasih hadiah, wasiat, wakaf, syaratnya apa? Selalu berakal. Ini menunjukkan bahwa akal itu di dalam Islam luar biasa, termasuk nikmat yang sangat besar. Maka wali-wali Allah itu disyaratkan adalah orang yang berakal. Orang bertakwa itu adalah orang yang paling tinggi akal mereka. Ya, orang yang paling tinggi keagamaan mereka. Gak mungkin kemudian diambil dari orang-orang yang mohon maaf ya, yang mereka ada gangguan kejiwaan. Ini Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.